Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa syahrun fihi nutahhiru ajsadana wa qulubana minal ma'asi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Rasul bersabda, jika kalian melintasi taman sorga, maka mampirlah ke taman itu, kata Nabi. Sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa yang kau maksud taman sorga itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, yang ku maksud taman sorga di dunia adalah wahia majalisul ilm, tempat-tempat digelarnya mencari ilmu pengetahuan, disebut oleh Nabi sebagai taman di antara taman-taman sorga di dunia ini. Mudah-mudahan semakin rajin kita mampir ke taman ini, Allah masukkan kita nanti ke sorganya di akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di antara kita cara beragama ini, jamaah, yang tahu kualitas diri kita ini kita sendiri. Ya, yang tahu kualitas diri kita ini, saya ini orang soleh atau tidak sih? Saya orang ahlu maksiat atau tidak sih? Atau campur, kadang soleh, kadang juga dia berbuat maksiat. Yang tahu persis diri kita sendiri. Jika ada orang rajin sholat, rajin beribadah, rajin beramal soleh, rajin juga maksiat, dia disebut sebagai muslim fasik. Orang muslim pembuat dosa. Namun jika dia rajin soleh, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu tingkah lakunya bagus, akhlaknya bagus, orang pandang dia bagus, dalam keadaan tersembunyi pun tetap dia jaga akhlaknya, dia disebut sebagai mukmin soleh. Tadi muslim fasik, ini mukmin soleh. Jadi kalau dia muslim fasik itu singkatan gampangnya STMJ, sholat tekun maksiat jalan. Ini kan? Ada di sini rajin sholat, rajin juga ngambil HP orang. Ya, rajin sholat, rajin juga makan haram, umpamanya atau makan syubhat. Ini disebut sebagai STMJ. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ada perbedaan antara wara', ini kita sensor kualitas diri kita ini. Antara wara' sama juhud. Apa perbedaan wara' sama juhud? Nah, gini. Wara' itu kata Ibnu Qayyim, meninggalkan sesuatu perkara, wara' ya, meninggalkan sesuatu perkara yang membahayakan akhirat. Juhud, meninggalkan sesuatu perkara yang tak bermanfaat terhadap akhirat. Saya ulangi. Wara' meninggalkan sesuatu perkara yang tidak membahayakan akhirat. Garisin membahayakan. Juhud meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat terhadap akhirat. Garisi manfaat. Contoh, saya sebut contohnya ini ketika dua orang ini kondangan. Gampangnya kondangan ini. Ya. Datanglah si Wara' sama si Juhud ini. Kondangan. Begitu mereka kondangan, sedang acara pesta, segala macam, habis itu makan, ya, ada suara-suara itu. Nyanyi-nyanyi, ada hiburan. Lihat kondisi si Wara' sama si Juhud ini. Ketika ada nyanyi-nyanyi, ada biduan. Kalau mereka melihat yang nyanyi laki-laki, lagunya lagu nasihat, lagu sholawatan, ya, si Wara' mikir ini, boleh nggak dengan nyanyi-nyanyi? Dengar lagunya bagus kok, lagu-lagu nasihat. Kata Nabi, Rasul bersabda, lalu nikah, iklankan nikah, kata Nabi, wadribud dufuk, dan pukul rebana. Nggak apa-apa, ada hiburan, nggak apa-apa.
Boleh, masa orang sedang pengantin murotal aja. Begitu mau makan dia, Yasin. Tak jadi makan dia, ingat mati. Ya, makanya nggak apa-apa hiburan dalam pesta, nggak apa-apa. Karena kata Nabi, iklankan nikah, viralkan supaya tak terjadi fitnah. Wadribud dufuf, pukul rebana. Nggak apa-apa. Duduklah si warok ini sambil makan sup dia, duduk dia. Karena nggak membahayakan akhirat, tak membahayakan, nggak berdosa. Lalu si Zuhud sekarang, si Juhud. Tadi si Wara ya, si Juhud. Lagunya lagu nasihat. Yang nyanyinya nyanyi laki-laki, auratnya tertutup semua. Kira-kira manfaat gak untuk akhirat saya? Memang Nabi gak melarang sih. Tapi ada manfaat gak? Ada dong manfaatnya. Kau terhibur. Kalau sekadar terhibur, saya pulang dengar murattal Masyari Rasyid, udah terhibur saya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irama-irama gitu tuh udah menghibur saya. Si Juhud pulang ini. Pulang si Juhud ini. Karena tak bermanfaat untuk akhirat. Memang tak berdosa, tapi nggak ada manfaat. Kalau saya dengar nyanyi, saya dengar murattal. Kalau nyanyi nggak ada pahalanya, walaupun ada manfaatnya terhibur. Kalau murattal dapat pahala saya mendengarkan Quran. Tapi kalau kedua hal ini, Pak, melihat perempuan Sekwilda yang nyanyi, tahu Sekwilda, sekitar wilayah dada. Bupati buka paha tinggi-tinggi. You can see pakaiannya, you engkau can dapat melihat tank top begini. Dua-duanya pulang ini. Kira-kira Bapak kalau yang begini ini pulang atau betah? Ini yang gue cari nih, campur sari nih. Ya. Tapi ini kita nggak usah nuduh orang. Itu kualitas dirimu itu. Oleh karenanya, kata Nabi, ambillah Quran di antara 3 orang ini, kata Nabi. 3 Abdullah. Kata Nabi, ambillah Quran di 3 Abdullah ini. Pertama, Abdullah bin Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, ambillah Quran dari 3 orang ini. Berarti ini adalah legitimasi. Orang ini capable, terpercaya, bisa diambil perkataannya. Karena kata Nabi, ambil Quran dari 3 orang ini. Yang ingin kita bicarakan hari ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ambil nasihat dia. Karena Quran aja boleh, nasihat juga boleh. Ibnu Mas'ud menjelaskan arba'un minal jafa. Nah, ini dia. Ada 4 perkara kata Ibnu Mas'ud yang mengurangi harga dirimu. Ya, yang mengurangi wibawamu. Jadi kalau Bapak sudah soleh, Pak, sudah tekun beribadah 5 waktu sholat, rajin mengamalkan agama Allah, berajin bersedekah, puasa rajin, pokoknya soleh lah. 4 hal ini tak cantik, tak bagus, gak layak, gak cocok dilakukan orang-orang yang soleh. Apa 4 hal itu? Tak sampai haram ya. Tinggal lagi kurang pas saja. Orang-orang yang sudah secantik engkau solehnya melakukan 4 hal ini. Apa itu? Kita urut satu persatu. Yang pertama kata Ibnu Mas'ud, ayyatabawwal qa'iman, kencing berdiri. Di sini banyak kencing berdiri kan? Nggak ada yang ngaku kali. Ya, banyak kencing berdiri. Ya, Bapak nggak usah insya orang, tanya diri saya. Ibnu Mas'ud menjelaskan kencing berdiri menurunkan wibawa saya di hadapan Tuhan. Walaupun orang nggak melihat itu. Saya di Al-Azhar itu, ketika saya jadi mahasiswa itu, dosen saya Syekh, orang Arab itu ya jubah kan. Kalau kita kan pakai jas itu buntung ke sini. Orang Arab tuh kalau Syekh itu jubahnya sampai ke bawah itu, gamis jasnya sampai ke bawah. Jadi sudah pakai baju gamis dalam double lagi. Jadi gagah kelihatan. Ulamanya nampak. Ini topinya putih, atasnya merah. Ada jambulnya nih. Kalau nggak salah saya, jambul ini kalau ke bawah ulama, kalau ke samping atau ke sisi lain qori. Untuk membedakan ini. Soalnya sama-sama merah. Mana ulama, mana qori. Ya. Satu ketika saya lihat dosen saya ini, ketika masuk toilet
Masjid Al-Azhar itu, pipis berdiri dia. Saya waktu itu mahasiswa, diangkatnya gini. Kok perasaan saya kurang manis ya? Perasaan saya, ya. Kok kurang diangkatnya dia dengan dia pakai syekh berjenggot begini. Berdiri, di sampingnya pipis berdiri juga itu, apanya itu, mahasiswanya. Sehingga saya teringat pepatah, apa itu? Guru kencing berdiri, murid kencing, bukan berlari, berdiri juga saya lihat. Saya lihat, nggak berlari. Jadi pepatah itu salah itu. Saya lihat kencingnya berdiri juga. Kalau kemana-mana bisa najis. Baik. Kok kurang pas? Kayak begini, Pak. Bapak pernah melakukan nggak? Ini perasaan saya, sama nggak perasaan kita? Ada orang naik motor, begitu bikin belok, kasih sen dia. Kasih sen sudah. Tapi kakinya kok menjulur begini tuh? Apa kaki ini? Ini lambang tak sopan ini. Kalau tangan masih boleh. Makanya kata para sahabat, di antara akhlak Nabi itu, dia tidak suka selonjoran di depan teman-temannya. Kukunya begini nampak. Ya. Bapak gimana kalau orang belok begitu kakinya begini? Biasa aja. Saya kemana ngomong ke orang itu merasa juga ya kayaknya kurang pas gitu. Kita kan ini orang Melayu ini, akhlaknya halus, ya, budi pekertinya sensat, namanya hassas, gampang perasaan. Ya. Baik, kita kembali ke Pak. Bukan tak boleh pipis berkencing, kencing berdiri, ya. Tapi ada nasihat. Apa kata Aisyah? Mangqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qa'iman falasud tusaddiqu. Kata Aisyah, barang siapa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pipisnya berdiri, jangan benarkan itu, kata Aisyah. La yaqulu illa qa'dan. Tidaklah Nabi Muhammad itu pipis, kata Aisyah, kecuali pipisnya jongkok. Dah? Gak masalah, bukan masalah apa ini. Saya tanya Bapak, tak usah sebut. Saya tanya Bapak, kalau kucing dia buang air atau pipis, berdiri atau jongkok? Kucing. Terus temannya kucing itu, yang kakinya begini itu, sampai saya contohkan langsung ini. Ya. Mana yang berdiri pipisnya? Dalam hati aja ya. Oh, ini nih, binatangnya ini kucing. Saya nggak mau mengatakan orang begitu jadi hewan, tidak. Itu meniru hewan jadinya. Dan Nabi melarang kita tingkah laku hewan. Ada sholat seperti anjing, ada sholat seperti keledai, ada seperti burung gagak, ada seperti onta, ada seperti musang, nggak boleh tiru. Ya, ada ika itu seperti terbuka kakinya. Ya, jangan benarkan. Apa efeknya? Pipis berdiri nggak apa-apa. Tapi efeknya tubuh kita. Saya ke Masjidil Haram ya. Saya lihat itu tidak ada. 2001 saya nggak tahu sekarang. Urinor itu nggak ada itu. Semua masuk ke kamar mandi. Masalah urusan dia berdiri atau tidak, urusan dia. Yang penting masjid tak menyediakan untuk berdiri. Kenapa? Itu kan westernisasi. Orang barat pingin simple, pakai tisu. Begitu mereka yang simple. Wah, kita nggak begitu, kata makanya saya kutip ini ya. Kata para ilmuwan, paling tidak ada dua ini penyakit yang timbul dari orang yang suka kencing berdiri. Yang pertama, kata para ilmuwan, urinnya tak habis. Ya, tersisa, air itu tersisa. Kalau dia mengendap jadi batu, operasi. Saya punya teman dulu di Mesir gitu. Operasi, sekarang meninggal dia. Ya, meninggal bukan karena itu, habis usianya. Ya. Yang kedua, kata para ilmuwan, prostatnya membesar. Dengan seringnya kencing dia, yang prostat ini punya laki-laki, setiap kita punya prostat, punya potensi, bisa kanker prostat, tergantung kita. Sering berdiri, kanker. Datangnya tak sekarang ini, Pak. Bapak masih muda. Begitu Bapak di atas 40 tahun, 50 tahun, posisi mulai sudah semangat, apa namanya, tubuh sudah mulai berkurang, datang dia, menyerang dia. Ya. Kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Kata Allah, semakin Allah panjangkan usia seseorang, semakin dikurangi kualitas dirinya, ginjalnya dikurangi, jantungnya dikurangi. Dikurangi semua ini. Termasuk kata para ulama, badannya juga menyusut. Termasuk nanti datanglah penyakit ketika situasi antibodi ini melemah di hari-hari tua seseorang. Tak langsung, ya, tak langsung.
Maksudnya begini, bukan tidak boleh, tapi jangan sering-sering. Ya, banyakkan dan seringkan jongkok. Karena kata para ilmuwan ketika dia jongkok, kakinya menekan, menahan, dan itu membuat tuntas. Apanya tuh? Air urinnya. Nah, ditambah lagi berdehem-dehem. Jangan begini dehem-dehem, bukan begini. Kalau gitu gatel, kasih fix saja. Dia harus agak tekan. Cus. Itu namanya berobat tanpa dokter. Lebih baik menjaga sebelum jatuh kanker prostat. Kalau udah sakit nanti operasi, aduh, kan repot lagi kita ini. Menjaga. Nabi Muhammad itu hidupnya tak pernah sakit. Ya, dijaganya. Beliau sakit menjelang meninggal aja, yaitu demam panas. Antara perutnya dan dadanya rata itu. Ada orang kan tidak, antara perutnya sama dadanya agak menanjak dikit perutnya. Ya, beliau jaga, perhatikan. Makan pakai tangan, bukan tak boleh sendok. Tapi kalau pakai tangan 1 jam, 1,5 jam hancur makanan. Ada pembasian karena dimakan pakai tangan. Kalau pakai sendok 6 jam sampai 7 jam baru hancur makanan. Berobat terhadap diri sendiri dengan tibbun nabawi. Baik, yang kedua. Yang kedua kata beliau, termasuk mengurangi wibawa. Tak pantas, kurang baik. Liman yasma'ul muadzin fala yujib. Orang mendengar azan tapi enggak dijawabnya azan itu. Ya. Jamaah rahimahullah, azan jawab. Ya. Kata Nabi, "Idza adzana muadzin qala mimma yaqul." Kata Nabi, jika azan dikumandangkan, ucapkan seperti apa diucapkan oleh si muadzin itu. Jangan ngobrol. Ini Allah sedang memanggilmu. Sedang azan dia kemudian ngobrol-ngobrol, main HP, TikTok. Aduh, saya kemarin ngisi di sebuah perusahaan BUMN juga. Saya nggak mau sebut namanya. Ya, ketika saya ceramah begitu, ada main HP gitu. Saya kan ngomong cuma 20 menit ini. Sebentar Pak, sebentar. Nanti Bapak puas-puas. Sebentar aja. Ada yang tidur. Ya, macam-macam lah ya. Tapi kalau kupingnya mendengar apa. Ya, tapi kalau posisi Bapak, nah, dulu ada Panglima Andika ya. Begitu di Zoom begitu. Ya, dilihatnya ada salah satu main HP gitu. Wah, dibentaknya langsung. Ya. Artinya konsentrasi. Ini panggilan Allah, serius. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Tuhan lagi dinaikkan. Fi buyutun adinallah anturfa. Di rumah-rumah Allah diangkat nama Tuhan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Mari sholat. Hayya 'alal falah. Sini kemenangan. Ini Allah sedang memanggilmu ini. Ini perhatikan ya. Kata Imam Hasan Basri, jika engkau ingin bicara sama Allah, maka kata Hasan Basri, berdoalah engkau, ya Allah, aku minta ini ya Allah. Berarti engkau sedang bicara sama Allah. Tapi jika engkau ingin Allah bicara padamu, baca Quran kata beliau. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, puasalah. Itu yang ngomong Nabi atau Allah itu? Itu ayat yang menurut kita Allah atau Nabi itu? Hah? Itu Allah, Pak. Itu kalam ini yang menciptakan langit, galaksi, dunia ini, alam raya ini. Allah sedang bicara sama kita. Kenapa melengos? Azan, ini Allah sedang bicara kepadamu. Yang azan mungkin namanya Adi. Iya. Mungkin juga Pak Suhara yang azan. Hakikatnya ini Allah yang manggil ini. Ya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa mendengar azan, lalu dia jawab azan itu, kata Nabi, habis azan dia berdoa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatul qaimah, sampai innaka la tukhliful mi'ad. Apa kata Nabi? Hullat alaihi syafa'ah. Dia berhak dan halal mendapat syafaatku, kata Nabi. Hadis lain menjelaskan wajibat alaihil jannah. Hadis lain menjelaskan, kata Nabi, wajib dia masuk surga. Bukan lagi masuk surga, wajib. Kata Nabi, wajibat alaihil jannah. Begitu besar faedahnya nih.
Jangan ditelantarkan. Coba kita renungkan ntar ya. Paling orang panjang usia berapa tahun sih di dunia ini? Berapa tahun? Katakanlah kata Buya Hamka, ya kata Buya Hamka kalau orang hidup sampai satu abad saja Pak, udah lemah badannya, fisiknya, selera makannya nggak ada. Teman-temannya udah banyak meninggal soalnya. Ya, dia pun harusnya juga orang anak kecil nyandain dulu kecilan buat tua satu abad lu canda kurang ajar. Jadi nggak ada teman, sepi juga. Perhatikan ya, satu abad katakan orang hidup ini. Akhirat ini, lihatlah moyang-moyang kita. Sudah ratusan tahun ini di tanah sana. Ribuan tahun sebelum Masehi coba. Ini alam akhirat panjang ini. Di dunia paling 100 tahun. Ini ribuan tahun. Kata Nabi, di padang mahsyar nanti orang berdiri 50.000 tahun. Itu belum ke dunia. Begitu belum ke neraka, belum ke akhirat, belum ke surga neraka. Begitu mereka disiksa di padang mahsyar, orang kafir berkata, "Ya Allah, percepatkan aku ke neraka," kata orang kafir itu. "Percepatkan aku ke neraka. Aku tersiksa di padang mahsyar kelamaan 50.000 tahun." Padahal semakin masuk neraka dia, semakin digulung habisnya. Pak Ustadz cuman ceramah, menasehati dan memberi motivasi cuman 20%. 80% Bapak sendiri yang menghentakkan diri, menyadarkan, saya harus sadar, saya bakal mati. Teman saya tuh yang punya mobil besar, punya rumah besar, punya istri, ya, mereka aja mati. Siapa kita ini? Coba makanya dianjurkan kita ke kuburan itu, kau pandang kuburan. Kau lihat itu teman saya kemarin makan ini barang, ini teman saya, oh pangkatnya dia tiru, ini teman saya, mati semua ini. Mobilnya gedean dia, rumahnya gede, mati. Apalagi saya. Itu tujuannya kata Nabi, ziarah kubur itu. Siapa orang paling kuat? Fir'aun, mati juga dia. Siapa paling banyak hartanya sampai jadi danau sekarang? Korun, saya sudah ke sana di Mesir. Jadi danau. Jadi danau. Harta dia begitu banyak di bawah tanah. Mati. Siapa kita? Kalau kita nggak menyadarkan diri kita, kesadaran pada diri kita. Jangan ketika ajal datang, baru terbelalak mata kita lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termasuk perbuatan yang kurang bagus. Apa itu? Nah, ini agak kefikih larinya nih. Kata Ibnu Mas'ud, ada orang sholat, debu yang di sininya jangan dihapuskan. Ya, pertama begini Pak, Nabi melarang kita sholat, hadis Sahih Imam Bukhari, orang sujud, begitu dia sujud, dianya ada debu, ditiupnya supaya itu Nabi larang itu. Ya, jangan langsung aja sujud. Kalau dia mau bersih sebelum dia sholat, dia bersihkan dulu sebelum sholat. Kata Rasulullah, la tamsah, jangan tiup tempat sujudmu itu. Sudah? Wa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan. Jika engkau terpaksa kata Nabi ingin menyingkirkannya, mungkin Bapak pas sujud ada di beling itu. Beling atau batu aki atau apalah. Ini kalau bocor kepala ini. Maka Bapak boleh fawahidatan sekali saja menyingkirkan atau tiup. Tak boleh. Itu namanya mau ulang tahun. Ya. Harus sekali saja. Kalau terpaksa itu. Terus kalau dia debu biasa biarin aja. Begitu bangkit ada di sini bekas pasir. Jangan bilang. Dalam riwayat Imam Tabrani dijelaskan, sesungguhnya ketika ada orang sujud, di sini ada debu-debu bekas pasir, malaikat mendoakan dia kata Nabi. Lihat debu. Dan Nabi Muhammad sama, Nabi sujud. Begitu beliau bangkit dari sujud, ada bekas lumpur di sini. Lumpur menunjukkan beliau itu sujudnya waktu itu di tanah. Beliau nggak bersihkan itu, beliau biarkan aja. Ya, jadi yang ketiga, jangan suka bersih-bersih begitu, ya, kecuali jika engkau sebelum sholat engkau bersihkan tempat sholat. Yang terakhir penutup di antara mengurangi dosa seseorang adalah sholat tidak pakai sutrah. Kata Allah yaj'ala bainahu wa bainallah sutrah, penghalang. Jadi kalau Bapak sholat begini sendirian itu kurang bagus itu. Engkau mukmin udah taat kepada Allah, ambil sutrah ke pinggir-pinggir sana. Sepenting apa sutrah ini? Nah, kita lihat. Kata Nabi, "Idza shallaitum fasallil ilal sutrah falyadul minha." Jika engkau salat kata Nabi, maka jadikan ada penghalang, jangan orang lewat di depanmu kata Nabi. Ya.
Jadikan sutrah, ambil sutur. Hadis Imam Bukhari. Sepenting itu. Sepenting apa yang kedua? Nabi sholat. Begitu Nabi sholat, Nabi melirik, ada anak kambing mau melintasi depan Nabi. Lalu Nabi maju ke depan, ke dinding begitu, ke tembok, lewat anak kambing, lalu mundur Nabi. Sepenting itu. Kalau nggak terlalu penting sutra ini, Nabi kan tidak body language. Bahasa tubuh Nabi kan nggak kelihatan. Anak kambing biarin aja. Kenapa Nabi Muhammad mundur bergerak? Sehingga sebagian ulama mengatakan pakai sutra hukumnya wajib. Kayu-kayu itu, ya. Ini kalau ini ya. Ada kayu-kayu itu, nah itu sutra dibuat. Nah, para sahabat dulu mencari dinding-dinding. Dan badan orang bisa sutra. Kita sholat di belakang orang. Jadi sutra dia. Enggak masalah. Dan yang dijadikan sutra jangan dia merasa nggak enak, dilirik. Dia takut, gak enak ada orang sholat, dia minggir. Enggak, Anda jadi sutra. Ya. Lalu berikutnya dia kabur, ada di sampingnya, pindah. Sunnah ini, sunnah, nambah pahalanya. Tapi kalau sudah kejauhan ke sana, jangan. Ya, melangkahnya kejauhan. Ya, nanti 3 kali ini jadi batal. Jadi, dekatkan dirimu ke sutra. Jamaah yang hukum. Ya, satu lagi saya tambahi ya. Ada penting juga ini sebenarnya. Tak terungkap dalam perkataan Ibnu Mas'ud. Makan dan minum berdiri. Kata para ilmuwan, kalau orang makan minum berdiri, makanan itu terhempas ke lambungnya. Tidak disaring oleh springer. Alat penyaring tak banyak, jadi los saja begitu bulat-bulat. Kan air kadang-kadang ada bakterinya, mungkin ada kumannya, makanan ada pengawetnya. Kalau dia duduk, alat penyaring itu terbuka dia, springer. Disaring dulu segala macam, dibuang segala macam, campakkan ke kotoran, baru saripatinya disaruhkan ke tubuh. Kalau dia berdiri minum, makan berdiri, maka langsung terhempas, langsung masuk ke lambungnya tanpa disaring. Maka timbul penyakit yang saya ingat satu, rusak ginjalnya kata para ilmuwan. Yang kedua, mempengaruhi daerah lambungnya, dikit-dikit sakit, usus besarnya terganggu. Yang ketiga, yang paling efek parah ini kata para ilmuwan, dalam waktu lama dia begitu, nanti akan terjadi sesuatu gangguan pada jantungnya. Tahu sendiri jantung ini presiden dalam diri kita. Ya, jika terganggu dia rontok gitu. Ya, bagaimana kata Nabi dulu? Ini kondangan sengaja disedikitkan kursinya. Entah emang sedikit nyewanya nggak tahu saya. Tujuannya apa? Supaya bisa makan. Di sini makan bakso Malang, zup. Kata Nabi duduk walaupun di tanah. Tak bagus jika ada orang soleh makan berdiri. Tahu salah Bapak ilmiah apa? Tahu salah Bapak umpamanya melihat ini sesuatu sesuatu larangan, bukan haram maksudnya dia, tapi ini menunjukkan etika kok kurang pas, kurang bagus. Saya begini Pak, kadang-kadang ada perbedaan sebagai penutup ya. Dulu kemarin Dr. Agus ada itu. Dr. Agus yang viral dulu, dia buat konten pada obat itu ada babinya, ada alkoholnya. Saya ketemu, saya dengar dia. Memang orang terkadang lebih percaya sama dokter daripada ustaz. Coba ini, kalau ustaz bilang begini, tahajud, qiyamul lail, pahalanya begini, segala macam. Ada orang punya penyakit. Ya, Bapak harus tahajud, harus bangun malam karena ada situasi malam itu menyingkronkan saraf Bapak. Kalau tidak tekanan darah Bapak nanti tak terkendali, Bapak dalam keadaan 3 hari bisa meninggal. Pasti yakin itu. Orang kalau ke dokter itu begitu tuh, ya, makan antibiotiknya segala macam, ini obat 3 kali sehari, patuh dia. Bahkan kalau dikasih racun tikus pun nggak tahu dia, patuh juga dia dok. Tapi sama Pak Ustadz beda kan? Kenapa? Karena orang ini suka biasanya terhadap diri, menjaga kesehatannya. Karena manusia ini sifatnya matre. Jadi yang betul-betul bersentuhan terhadap hidupnya langsung takut dia. Tapi kalau akhirat masih jauh. Di sini ujian Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan Pak Ustaz. Dia tak kelihatan dia, tapi dia ujian Allah. Maukah engkau percaya kepada sesuatu yang tak langsung berdampak kepada dirimu? Karena itu menguji keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 1. Mudah-mudahan 4 hal ini bagi orang-orang yang sudah taat dan soleh kepada Allah agar dapat menghindarinya, supaya kita menjadi bersih di hadapan Allah
menjadi orang soleh di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang juhud di depan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.